warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proposal PKMKC kami, yaitu tentang inovasi turbin menggunakan energi aliran sungai untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yang dimana dosen pengampunya itu Dr. Randi Purnama Putra, SPD, MT, sebagai dosen pembimbing kami. Baiklah, ini ada beberapa nama-nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, yaitu Deska Giando dengan NIM 22067035. Yang kedua dengan Saya Rasid Ulul Azmi dengan NIM 24067061 dan rekan saya Zaki Fauza Asfi dengan NIM 24067096 dan rekan saya. Baik, itulah nama anggota kelompok kami. Selanjutnya materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Rasid Ulul Azmi. Kepada Rasid Ulul Azmi dipersilakan. Baik, terima kasih Bang. Saya akan membacakan latar belakang kebutuhan energi untuk auxiliary dunia pembangkit pada PLTU batubara adalah tinggi bila dibanding pembangkit lain. Konsumsi daya tambahan pada PLTU batubara sekitar 15,5% dari total yang dihasilkan, atau 2,5 MW dari 25 MW per unit boiler. Energi ini digunakan sebagai unit bantu keperluan menjalankan ID fan, PD fan, EP, kompresor, lampu penerangan, dan lain-lain. PLTU energi sendiri memiliki potensi sumber energi yang ramah lingkungan dan terbarukan yang cukup besar. Salah satu jenis energi baru terbarukan adalah tenaga air skala kecil yang sering disebut dengan mikrohidro, yang berasal dari air buangan air laut dari kondenser, yang biasa digunakan sebagai pembangkit listrik kecil. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro disebut mikro karena daya yang dihasilkan tergolongan kecil atau masih dalam hitungan ratusan kilowatt. Tenaga air ini biasanya berasal dari saluran sungai, saluran irigasi, saluran air terjun alam, atau bahkan sekedar parit. Sel airnya kontinu. Prinsip kerjanya adalah memanfaatkan tinggi terjunnya dan jumlah debit air. Adapun tujuannya, yang pertama, potensi energi air yang melimpah di Indonesia yang masih berkekurangan dalam penggunaan. Kedua, kemajuan pembangkit listrik tenaga air mikrohidro yang menghasilkan energi listrik dan memanfaatkan putaran turbin yang sesuai dengan kecepatan aliran air. Dan pemanfaatan energi kinetik aliran air yang mengalami transformasi dan energi kinetik aliran air untuk menghasilkan energi mekanik yang dapat memutar generator dan menghasilkan energi listrik. Adapun tujuan yang terakhir, penggunaan penambah arah aliran untuk meningkatkan performa turbin seperti turbin tipe Savonius. Baik, terima kasih kepada Rasid Ulul Azmi telah menjelaskan materi yang pertama. Baik, materi yang kedua itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Zaki Fauza. Kepada Zaki Fauza dipersilakan. Baik, terima kasih Bang. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian apa itu PLTMH. Pengertian PLTMH itu
yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH adalah suatu pembangkit listrik dan dari skala kecil yang memanfaatkan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi, sungai alam air terjun dan sebagiannya dengan cara memanfaatkan tinggi terjun head dan jumlah debit air. Mikrohidro merupakan sebuah istilah yang terdiri dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro yang berarti air. Sebuah sistem mikrohidro memiliki 3 komponen utama, yaitu sebagai sumber energi, turbin, dan generator. Memanfaatkan energi potensi jatuhan air atau head, semakin tinggi jumlah air terjatuh, semakin besar juga energi potensialnya. Air yang dapat diubah menjadi energi listrik di samping faktor geografis tata letak sungai, tinggi dan jumlah air terdapat pula diperoleh dengan membendungnya aliran air sehingga permukaan air menjadi tinggi. Air dialirkan melalui sebuah pipa pesat ke dalam rumah pembangkit yang ada umumnya di bagian di tepi sungai untuk menggerakkan turbin atau kincir air mikrohidro. Selanjutnya adalah materi 1. Materi 1 itu diversion, wear, dan intake atau dam dan bendungan. Pengalih intake dan pengalih berfungsi untuk mengalihkan air melalui sebuah pembuka di bagian sisi sungai. Intake pembuka ke dalam sebuah bak pengendap atau settling basin. Inilah contoh gambar yang dari kelompok kami dari materi 1. Selanjutnya adalah materi 2. Materi 2 yaitu settling basin bak atau bak pengendap. Bak pengendap ini sendiri digunakan untuk memindahkan partikel-partikel pasir dari air. Fungsinya dari bak pengendap adalah sangat penting untuk melindungi komponen-komponen berikutnya dari dampak pasir. Ini adalah contoh fotonya dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada Zaki Fauza telah membacakan materinya. Baik, materi yang selanjutnya itu akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Muhammad binti Ardika. Kepada Muhammad Farsyah. Dipersilakan. Baiklah, untuk materi 3 yaitu pengukuran debit air. Terdapat banyak metode pengukuran debit air. Sistem konveksi energi air skala besar pengukuran debit dapat berlangsung bertahun-tahun. Sedangkan untuk sistem konveksi air skala kecil, waktu pengukuran dapat lebih pendek. Misalnya, untuk beberapa musim yang berbeda saja, mengukur luas permukaan sungai dan kecepatan aliran sungai dapat dilakukan seperti langkah-langkah pengukuran. Pilihlah bagian sungai yang lurus dengan panjang sekitar 20 meter dan tidak mempunyai arus pusat dan menghambat aliran pelampung. Contoh untuk kedalaman sungai ada digambar di materi 3 tersebut ini. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk materi 4. Materi 4 yaitu adalah berperan mengubah energi atau energi kinetik menjadi energi mekanik dalam putaran poros. Poros ini berfungsi atau turbin ini akan diubah oleh generator menjadi tenaga listrik, dan turbin ini pun atau disebut juga turbin impulse atau cross flow Platon and Turgo. Untuk jenis ini tekanan pada setiap sisi sudut gerak umumnya pada bagian turbin yang berputar sama. Inilah contoh gambar untuk materi 4. Selanjutnya yaitu materi 5. Baiklah, ini masih terdapat pada materi 4. Adalah salah satu contoh turbin juga. Turbin ini merupakan bagian penting dari sistem mikrohidro yang menerima energi potensial dari air dan mengubahnya menjadi energi putaran atau mekanik. Kemudian energi mekanik ini akan memutar sumbu turbin pada generator. Terdapat beberapa jenis turbin menurut teknologinya, antara lain 1. Turbin tradisional biasanya terbuat dari bambu atau kayu.
Yang kedua yaitu turbin modern biasanya digunakan pada proyek-proyek PLTMH berdaya besar. Turbin jenis ini yang paling banyak digunakan adalah turbin jenis Kaplan, Francis, Cronflow, dan Petton. Yang ketiga yaitu turbin modifikasi. Dibuat dengan modifikasi jenis turbin yang telah ada di Indonesia. Balitbek telah membuat beberapa turbin jenis ini. Selanjutnya yaitu materi kelima. Materi kelima ini menjelaskan bagian dari generator. Generator menggunakan prinsip-prinsip percobaan, yaitu dengan cara memutar magnet dalam kumparan atau sebaliknya. Ketika magnet digerakkan dalam kumparan, maka terjadi perubahan fluks gaya magnet atau perubahan arah penyebaran medan magnet di dalam kumparan dan menembus tegak lurus terhadap kumparan sehingga menyebabkan beda potensial antara ujung-ujung kumparan atau yang menimbulkan listrik. Baiklah, untuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan ini merupakan sumber daya terbarukan atau proses alam yang berkelanjutan. Biaya operasional dan pemeliharaan lebih murah dibandingkan mesin dengan energi fosil. Penerapannya relatif mudah dan ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi udara dan suara. Untuk kekurangannya, biaya investasi untuk teknologi mikrohidro masih tinggi. Kurangnya solusi PLTMH, terutama potensinya sebagai penggerak mekanik seperti pompa air dan pengalih padi dan lain-lain. Yang selanjutnya itu untuk kekurangannya diperlukannya sosialisasi mengenai dampak positif penerapan mikrohidro terhadap pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat pedesaan seperti industri kecil atau rumah, pembengkelan, pertanian, peternakan, pendidikan, dan lain-lain. Baik, terima kasih kepada Farsya telah membacakan materinya. Baik, ini adalah kesimpulan dari proposal PKMKC kami, yaitu inovasi turbin menggunakan energi aliran sungai untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Di sini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama itu dari keunggulan dan manfaat PLTMH-nya, di mana PLTMH-nya adalah sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan, atau minim polusi udara dan bersuara. Jadi turbin ini tidak menimbulkan polusi dan suaranya tidak terlalu deras. Yang kedua itu memiliki efisiensi tinggi dan biaya operasional atau pemeliharaannya yang relatif murah dibandingkan dengan sumber energi fosil, dan dimana operasional ini tidak terlalu mahal, relatif untuk pembuatannya. Yang ketiga itu ada penerapan PLTMH dapat memberikan dampak positif yang luas kepada masyarakat atau kepada masyarakat luas, mulai dari penyediaannya listrik, irigasi, hingga peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat perdesaan. Mungkin sekianlah dari presentasi kami. Jika ada salah kata dan kami kelompok 8 mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di link YouTube kami, akan kami share di grup Mekanika Fluida. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.